Ya udah mulai terlihat tuh sebentar. Mungkin saya agak lama dikit. Ya udah terlihat. Udah diekstrak tuh. Sudah, Pak. Udah diekstrak. Oke, yang pertama yang paling gampang dulu lah ya. Kita tampilkan soal sila satunya dulu ya. Itu di cancel dulu, cancel. Ya, oke. Kan sila satunya akan tampil di room game 1 ya. Iya kan? Iya, Pak. Ya, jadi buat sprite namanya S_ sila 1 misalnya. Ya. Sprite-nya udah buat ini dulu dah ya yang dibuat ya. Kasih nama S_ sila 1 misalnya gitu. Namanya yang sesuai petunjuk saya dulu supaya codingnya nanti bisa pas. S kecil sprite 1 ya. S kecil underscore ya garis bawah sila 1. Ya load sprite-nya. Pilih yang tadi di mana adanya. Sila 1 mana sila 1? Ini, Pak. Ya, oke. Ya, di oke aja. Oke. Klik oke lagi. Buat objeknya kemudian oke lagi. Ya. Create objek sekarang. Di objek. Klik kanan, objek. Ceknya. Sila 1 ya, Pak. Iya. Kasih nama objek sila 1 ya. O_ sila 1 ya. Ya. Pilih. Oh, ya. Sprite-nya pilih yang tadi ya. Sudah, S Pak. sila 1 udah. Ya udah oke. Oke dulu. Nggak usah dikasih event apa-apa itu ya. Oke. Ya, sekarang buka room game 1-nya. Double klik aja, buka room enggak, nah, double klik. Iya. Pilih objek. Pilih objek sila 1. Ya. Tampilkan di atas tuh ketuhanan yang Maha Esa. Klik ya, geser ke atas, jangan diklik lagi ya, geser. Di drag, geser ke atas tuh. Ya. Ke atas tengah terus nggak apa-apa di terus aja. Geser kanan dikit. Ya udah, klik checklist. Klik checklist. Ya, pastikan ini jalan dulu coba. Di run. Ya, coba klik start. Nah, ya. Oke. Anggap aja tuh soal udah muncul ya. Oke. Nah, kan kita mau dari objek Garuda itu muncul 2 lambang dulu ya. Ya. Lambang bintang dan lambang banteng gitu. Ya. Ya, sebenarnya ini bisa muncul banyak sih, cuma sebagai contoh 2 dulu lah ya. Oke, ini ditutup dulu. Oke. Nah, kita pastikan sprite banteng dan sprite bintangnya ada, objeknya juga sama ada ya. Ya, buat dulu tuh, create. Ya, klik kanan ya. Sama ya, kasih nama objeknya yang simple aja. S, sprite-nya S bintang. Oh, sprite dulu nggak, Pak? Iya, sprite dulu. Pilih sprite-nya kan harus dibikin dulu. Namanya sprite bintang kan. Sprite S_ bintang itu, S kecil aja. Ya.
Udah. Dua objeknya udah dibuat. Nah, sekarang kita Oke, sudah Pak. Sekarang ya oke. Sekarang kita pastikan bahwa kedua objek itu akan muncul secara otomatis ya ya sebentar nih digerakkan lagi dulu ya. Ini sebagai gambaran aja ya. Ya start dulu. Oke. Itu tadi startnya. Coba startnya kurang rapi coba ya, ditutup dulu sebentar. Buka objek room apanya tuh? Yang ada startnya tadi apa? Room 2 Pak. Ya coba. Buka dulu ya biar rapi ya tuh. Startnya coba digeser tadi kurang ke kanan ya. Coba geser ke kanan dulu. Ya itu nggak usah diapa-apain. Oh, itu. Kan tadi kurang ke kanan doang kan? Iya. Oh, apa karena ininya ya? Kamu settingan itunya nggak sama ya? Coba ya. Itu kurang ke kanan tuh. Coba geser ke kanan lagi tuh. Startnya. Bukan backgroundnya, tombol startnya. Kenain dong tombol startnya. Klik dulu, bukan di situ. Nah, klik di situ. Klik sini geser. Ya, Pak? Iya. Gesernya ke kanan, jangan makin ke kiri, itu kan kelihatan tuh di previewnya. Terus biar rapi aja lebih enak. Kanan lagi. Ya udah coba checklist. Run lagi coba run. Oke. Ya. Oke, udah stop dulu. Oke. Nah, ini yang pertama kita akan pastikan bahwa lambang bintang dan banteng tadi muncul ya dari dalam Garuda. Berarti objek Garuda diaktifkan dulu, double klik. Objek Garuda. Ya. Oke, mungkin ini sementara bikin catatan dulu lah di Notepad atau di Microsoft Word ya. Jadi langkah pertama adalah aktifkan objek Garuda ya. Karena nih yang lain-lainnya kemarin udah itu ya. Jadi yang pertama kalau yang berhubungan dengan codingnya ya. Kalau yang lain saya anggap nambah-nambah sprite itu udah jadi apa keharusan kalian bisa ya. Jadi yang pertama sekarang kita pastikan bahwa objek bintang dan objek banteng bisa keluar otomatis dari objek Garuda ya. Jadi yang pertama adalah aktifkan objek Garuda ya. Nah, di sini kan kalian akan aktifkan objek Garuda ya. Semuanya yang lihat jangan cuma nonton ya, bagusnya dipraktekkan juga. Nah, kemudian di objek Garuda itu, ya, ini kan belum ada coding apa-apa ya di sebelah kanan ini.
klik menu kontrol, coba menu kontrol, pilih code itu, geser ke dalam ya code-nya. Kan itu masih kosong kan code-nya kan. Betul, Pak. Yang ini ya, Pak? Iya. Nah, di dalam code itu kamu ketik supaya pasti benar ya, copy yang saya berikan di line chat-nya ya. Semuanya ini, Pak? Iya, semua. Itu masih 2 baris lagi tuh. Ya. Oke, ini belum selesai ya. Oke. Kemudian yaitu di checklist dulu, checklist. Oke, ya. Sekarang klik add event lagi, add event. Ya. Pilih step dulu, cari step. Ada step kan itu? Ada, Pak. Tulisannya step. Ya, diklik, pilih step. Ya, oke. Buat coding lagi, ya. Kontrol. Ya. Nah, ini codingnya agak panjang nih. Buat coding lagi. Nah, tuh, copy lagi. Checklist, Pak? Udah checklist ya. Udah sebentar, saya lihat dulu. Coba klik create-nya bukan klik yang atas. Create-nya saya pastiin dulu. Itu oke, udah benar. Stepnya udah benar. Insert tag boundary-nya udah ya. Oke, klik oke. Oke, coba di run lagi nih. Start dulu. Nah, oke, kita baru memastikan ini muncul dulu ya. Ya, sampai sini udah benar tuh. Cuman memang belum ada efek apa-apa ya. Karena tujuan saya baru menampilkan lambang-lambang ini. Ya. Oke, ditutup lagi ya. Oke, yang lain saya kasih kesempatan 5 menit dulu lah. Coba buat apakah sudah muncul efek seperti itu atau enggak, coba. Ya. Dan Rizka nanti siap-siap masuk lagi biar kamu aja terus tanggung. Ya. Yang lain udah ada yang bisa ngikutin sampai situ. Ya. Jangan lupa di copy itu codingnya ya. Codingnya di copy. Ya, Rizka juga bikin catatan kecil lah di Microsoft Word atau di Notepad lah, langkah-langkah yang barusan kamu lakukan. Ya. Karena saya pastikan soalnya mirip dengan ini, cuma objeknya tentu saja beda. Ya. Jadi jangan sampai objeknya beda, ya ada pengembangan dikit. Misalnya saya minta tambahkan 1 objek lagi, harusnya bisa. Ya. Tapi minimal kalian sudah bisa sampai situ tuh. Ya, coba. Ya.
Ya, sementara saya tunjukkan lagi efek targetnya ya. Nah, tadi yang sudah dibuat Rizka, ya, yang sudah sampai pada tahap keluar objeknya ya. Berikutnya kita akan memberi objek efeknya seperti ini. Ya. Ya. Oke. Oke, itu berarti harus ada objek sprite dulu ya, sprite tanda silang dan sprite tanda checklist. Ya. Oke, Rizka, aktifin lagi. Ya. Ini yang lain ada yang sudah sampai tahapannya Rizka. Ya, Rizka sambil tampilkan ya, biar kita nggak usah nunggu jawaban temannya lah. Yang lain gimana? Ada yang sudah bisa ngikutin, jangan sampai yang jadi cuma Rizka nih. Yang lain gimana? Yang di depan laptop juga ada siapa coba? Halo? Ini yang lain nggak bisa jawab. Ya. Ya, Fuji gimana? Udah Pak, aman Pak. Hah? Aman Pak, aman. Udah bisa Pak. Bisa juga, udah sampai situ ya. Ya. Nah, sekarang buat subjek untuk tanda silangnya nih. Tanda checklistnya dulu lah, pilih. Itu kamu pilih apa? True ya? True ya Pak. Ya. True. Berarti ini ya Pak. Itu kan ada dua tuh Pak, true edit sama true edit 2. True edit 2 aja lah, kayaknya yang lebih bagus. Nah, ya itu. Oke, cuma kasih namanya supaya decodingnya sama. Sprite-nya S_ benar gitu. Itu tanda kalau itu benar. Ya. Ya. Benar. Oke. Iya, udah oke. Ya. Buat objeknya. Oke Pak. Ya, oke. Ya, kemudian yang sprite salah. False. Ya. Oke. Buat objek salah. O_ salah ya. Ini penamaannya, ini manajemen filenya sesuai sama petunjuk aja ya dari saya. Oke. Nah, sekarang tinggal kita kasih efeknya ya. Efek yang terjadi pada saat objek apa nih? Ini kan maunya tadi pada saat telunjuk mengenai tanda bintang, ya objek bintang kan muncul tanda checklist ya. Karena tanda bintang itu lambang sila pertama kan. Ya, soalnya kan yang muncul di atas sila pertama tuh, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kita akan memberi efek yang muncul pada saat telunjuk itu bertabrakan dengan objek bintang ya. Berarti kita aktifkan objek telunjuk dulu. Double klik objek telunjuk.
Ya. Nah, objek telunjuk ini akan kita beri efek collision namanya ya. Ya. Nah, caranya di add event tambahkan collision. Tulisannya. Collision tuh di bawahnya step. Jadi, nah, Collision, Pak. ya collision. Ya tulisannya collision. Nah, ini kan akan bertabrakan dengan objek bintang kan? Ya. Iya, Pak. Ya, jadi pilih objek bintang. Objek bintang. Ya. Nah, pada saat bertabrakan dengan objek bintang, efek yang terjadi seperti apa sih? Nah, itu harus kita gambarkan dalam sebuah coding ya. Jadi pilih menu kontrol. Ya. Ini harus dikasihnya di coding. Ya. Nah, ini saya kopikan dulu ya, ke dalam chatnya ya. Kamu cek di situ. Oke, copy itu. Nah, ini belum selesai nih. Ini kan dia akan membaca di situ kan. Kalau kamu baca di situ, ya, tampilkan tanda benar ya. Sedangkan tanda benarnya berarti harus ada efek juga ya, tanda benar itu muncul, objek benar itu. Ya. Nah, oke, sampai sini klik OK dulu. Ya. Kemudian kita kasih efek juga ke objek benar dulu. Ya, kita urusin tanda efek benarnya dulu ya. Double klik objek benar. Ya. Nah, tambahkan add event create. Ya. Nah, kemudian pilih control. Ya, sama ya. Tambahkan lagi tanda ini. Ya, kopikan ya. Nah, ini yang lain yang sedang di laptop, saya jamin kalau ngikutin apa yang dilakukan Rizka sesuai petunjuk, jalan. Ya. Nah, kasih codingnya. Oke, klik checklistnya lagi. Nah, kenapa? Belum di running, belum, masih kurang. Ya. Add event lagi. Ya, itu tadi tanda benarnya di double klik lagi. Ya, itu belum selesai. Add event lagi. Pilih alarm. Sederet masih sama itu ya. Alarm 0, pilih. Nah, di alarm 0 itu harus dikasih efek lagi ya. Agar ini gunanya agar tanda benarnya itu hilang ya setelah beberapa detik. Mungkin 0,5 detik atau berapa detik gitu. Ya. Oke. Copy gitu codingnya. Nah, ini tahap ini dulu ya. Kita akan cek apakah tanda benar itu akan muncul ya. Oke. Coba di running. Ya, kamu arahkan telunjuknya bergerak ke lambang bintang. Coba kenain lambang bintang. Nah, muncul kan. Oke, lambang banteng belum ada efek ya. Oke, sampai pada tahap ini harus benar dulu
Ya. Makanya nih saya buat tahap per tahap. Ya. Oke, mumpung masih hangat coba Rizka kasih catatan dulu coba. Kamu bikin catatan juga. Ya, ya ini ditutup ya lagi, tutup. Nggak usah keluar dari ini, nggak biarin. Ya. Jadi poinnya gini ya, walaupun sudah berhasil sekarang ya, Rizka kamu kan masih punya source pertemuan 6 kan, yang aslinya Betul, tuh Pak. nanti kamu download lagi, kamu ulang berdasarkan catatan gitu. Kamu bikin catatannya kan tinggal copy, taruh codingnya apa. Ya. Nanti yang lengkapnya saya akan susulkan gitu dalam bentuk tutorial. Ya, sementara ini. Nah, berikutnya kita buat tanda yang salah. Ya, cuma ini 5 menit dulu lah ya buat ya. Dibuat catatan singkatnya lah. Paling nggak tahapannya apa tadi. Ya, mulai dari nambah sprite. Yang pertama kan itu nambah sprite. Kedua, pastikan bahwa lambang bintang dan banteng muncul kan. Ya, itu kan tahapannya. Ya. Kemudian tahap 3 kita memastikan bahwa efek betul dan salahnya aktif kan. Ya, maksudnya tanda checklist dan tanda silangnya aktif. Gitu. Itu kita sekarang masuk tahap ketiga nih. Ya. Tadi baru tahap 2,5 ya, yang muncul baru checklistnya aja. Ya, tanda benarnya. Sekarang tanda salahnya. Ya. Oke, supaya tanda salahnya muncul, nah, tanda salah itu kan terjadi pada saat telunjuk bertabrakan dengan lambang banteng kan. Ya. Nah, coba aktifkan telunjuknya lagi. Cancel dulu itu. Telunjuknya, bukan sprite-nya, objek telunjuk dong aktifkan. Nah ini kan baru terjadi efeknya baru yang dibuat dengan objek bintang kan. Sekarang dengan objek banteng. Ya. Kasih efek collision. Pilih banteng ya. Nah, kemudian di banteng itu buat codingnya ya sebagai berikut. Ya. Bentar. Nah tuh, copy codingnya. Udah. Nah, kemudian tanda salahnya kan sekarang kan. Oke dulu nih. Oke. Berarti berikutnya tanda salahnya. Ya. Tanda salahnya. Oke, klik create. Add event create. Ya. Kasih codingnya nih. Coding yang ada di create ya. Ya 0,5 itu tadi. Jangan sampai salah copy ya. Room underscore speed 0,5 ya, Pak? Iya. Kemudian add event lagi, yaitu checklist lagi. Add event lagi, alarm. Copy lagi.
Ya, oke. Ya, klik. Coba pilih. Ya. Nah, ya. Oke, ini sampai sini. Ini kan udah jadi nih, ya. Ini target kita hari ini sebenarnya sampai sini nih, ya. Cuma UTS-nya tentu saja nggak sama persis dengan ini ya, gitu. Nah, itu lambangnya yang keluar ada berapa lambang sila? 2 kan? Cuma 2, 2 Pak. kan? Ya, ya. Ya udah tuh ditutup dulu. Ya. Ya, jadi logikanya kamu bisa ngasih tanda benar dan salah. Benarnya itu kan di lambang bintang kan? Ya kan? Ya, Rizka kan? Ya, Fuji Betul, juga Pak. kan? Ya kan? Nah, jadi selain dari bintang itu kan salah tuh. Ya. Jadi nantinya di UTS ya cuma saya tambahkan, cuma soalnya tentu lain ya. Jadi ada pilihan gitu. Mungkin saya minta pilihannya nanti ada 3, itu kan cuma 2. Ya. Jadi pilihannya ada 3. Misalnya pertanyaannya yang lain lagi misalnya, atau bisa juga sama, cuma ya nanti lihat aja deh soal ujiannya ya, gitu.